Namaku Naya, seorang siswi kelas 11 yang mencintai olahraga, terutama berlari. Setiap pagi aku berlari di lapangan sekolah sebelum bel masuk berbunyi. Bagi sebagian orang, mungkin ini hanya kebiasaan yang biasa. Tetapi bagiku, ini adalah jalan untuk meraih impian. Aku sangat menginginkan sekali menjadi seorang atlet lari profesional. Meskipun aku tahu mimpiku terdengar terlalu besar untuk seorang remaja dari sekolah kecil di pinggiran kota. Karena tidak semua orang memahami mimpiku. Suatu hari setelah aku selesai berlari, seorang teman sekelasku berkata, Naya, kenapa kamu repot-repot latihan? Kita ini cuma siswa biasa, bukan calon atlet. Kamu buang-buang waktu aja. Kata-kata itu menusuk hati. Aku mencoba tersenyum dan mengabaikannya. Tetapi dalam hatiku bertanya-tanya apakah benar yang dia katakan. Di tengah keraguan itu muncul sosok yang selalu diam-diam mendukungku. Raka, teman sekelasku yang terkenal pendiam dan suka melukis. Kami tidak pernah terlalu dekat sebelumnya, tapi akhir-akhir ini dia sering memperhatikanku. Latihanmu keren kok tadi. Katanya dengan tiba-tiba. Kata-kata sederhana itu membuatku tersenyum, meski aku tak yakin dia benar-benar paham apa artinya bagi seorang pelari seperti aku. Kesempatan besar datang ketika sekolah mengumumkan akan mengadakan seleksi untuk lomba lari tingkat kota. Aku langsung mendaftar meskipun aku tahu persaingan akan berat, karena aku sudah tahu bahwa di sekolah ini ada seorang siswi yang sudah jago dalam perlombaan, dan dia adalah Mira. Dia seorang siswi kelas 12, dikenal sebagai pelari tercepat di sekolah. Dia sudah memenangkan berbagai perlombaan sebelumnya, dan hampir semua orang yakin dia akan memenangkan perlombaan lagi. Saat sesi latihan pertama, aku mencoba berlari sebaik mungkin, tapi Mira mengalahkanku dengan mudah. Ketika aku terengah-engah di pinggir lintasan, teman yang sama datang dan berkata dengan nada mengejek, Aku sudah bilang kamu tidak punya peluang untuk melawan Mira. Haha. Aku pulang dengan perasaan campur aduk. Malam itu, aku merenung di kamar, memandangi sepatu lari yang tergeletak di lantai. Haruskah aku menyerah? Namun, di tengah-tengah malam itu, pesan singkat masuk ke ponselku. Aku tahu ini berat, tapi aku yakin kamu bisa menjadi orang yang gigih, selalu punya cara untuk memenangkan perlombaan itu. Dengan tertulis di atasnya nama Raka. Kata-katanya memberi semangat. Jika aku menyerah sekarang, aku tidak akan pernah tahu seberapa jauh aku bisa melangkah. Aku menemukan cara untuk mencoba lagi. Keesokan harinya, aku bangun lebih awal dari biasanya dan mulai berlatih dengan lebih serius dan semangat. Aku mempelajari teknik lari yang lebih baik, mengatur napas, dan meningkatkan kekuatan kakiku. Pak Andi, dia adalah seorang guru olahraga di sekolah kami. Dia melihat usahaku dan mulai membimbingku. Naya, kesempatan itu penting, tapi fokus dan konsistensi adalah kunci kemenangan. Katanya, dia mengajarkan cara menjaga ritme lari, memperkuat stamina, dan yang terpenting, menjaga mental agar tetap tenang saat lomba. Di sela-sela latihanku, aku sering melihat Raka duduk di tribun, melukis pemandangan lintasan. Suatu hari, dia menunjukkan lukisannya padaku. Di sana ada sosok seorang gadis yang sedang berlari dengan semangat. Dengan latar matahari terbit, Ini untukmu. Kau seperti matahari pagi, selalu berusaha terbit meski langit mendung. katanya sambil tersenyum.
Latihan itu tidak mudah. Ada hari-hari ketika tubuhku terasa sangat lelah dan aku hampir menyerah. Namun dukungan dari Raka dan kata-katanya menjadi motivasi tambahan bagiku. Hari perlombaan akhirnya tiba. Jantungku berdetak kencang saat berdiri di lintasan bersama Mira dan peserta lainnya. Penonton memenuhi tribun, memberikan sorakan yang membuat suasana semakin tegang. Di antara mereka, aku melihat Raka melambaikan tangan, memberikan senyum yang menguatkanku. Ketika peluit dibunyikan, aku melesat secepat mungkin. Mira segera memimpin, seperti yang sudah diduga banyak orang. Namun aku tetap fokus pada lintasanku sendiri, seperti yang diajarkan Pak Andi. Di putaran terakhir, aku mulai mendekati Mira. Semua otot di tubuhku merasa terbakar, tapi aku tidak berhenti. Dalam beberapa detik terakhir, aku melampaui Mira dan melintasi garis finish terlebih dahulu. Aula bergemuruh dengan tepuk tangan saat namaku disebut sebagai juara pertama. Aku tidak percaya bahwa aku benar-benar menang. Mira terlihat kaget, tapi dia tersenyum dan memberikan selamat padaku. Kamu hebat, Naya. Kamu pantas menang. Katanya. Saat aku turun dari podium, aku melihat Raka mendekat. Aku bilang kan, kamu pasti bisa, katanya sambil menyerahkan bunga kecil yang dia sembunyikan di belakang punggungnya. Wajahku memerah, tapi aku tak bisa menyembunyikan senyumku. Kemenangan ini bukan hanya soal trofi atau penghargaan. Ini adalah bukti bahwa kerja keras, ketekunan, dan dukungan orang-orang terdekat bisa mengalahkan segala rintangan, bahkan melawan rasa ketidakpercaya diri. Setelah lomba itu, aku menjadi lebih percaya diri dan mulai berlatih untuk perlombaan berikutnya. Dengan semangat baru, aku menyadari bahwa mimpi itu bukan sesuatu yang terlalu besar jika kita mau melangkah dengan usaha dan keyakinan. Dan hari itu, di lintasan sekolah yang sederhana, aku tidak hanya mengambil langkah pertama menuju mimpi besarku, tetapi juga menemukan seseorang yang selalu percaya pada mimpiku, bahkan ketika aku sendiri sempat ragu. Cerita ini mengajarkan kita bahwa mimpi besar bukanlah sesuatu yang mustahil diraih. Asalkan kita mau bekerja keras, tetap gigih, percaya pada kemampuan diri sendiri, dukungan dari orang-orang terdekat juga bisa menjadi sumber kekuatan, terutama di saat kita merasa ragu. Seperti Naya, kita semua bisa memiliki lintasan hidup masing-masing, dan setiap langkah kecil yang kita ambil akan membawa kita lebih dekat ke garis finish impian kita. Jangan pernah menyerah, karena usaha dan keyakinan akan selalu menemukan jalannya.